Hari ketiga pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPR di Lampung Tengah dari daerah pemilih 4 dilaksanakan di Kecamatan Anak Ratu Aji. Sebanyak 9 anggota DPR di Lampung Tengah dari Dapil 4 tersebut menampung aspirasi warga masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di Kecamatan Anak Ratu Aji, mulai dari infrastruktur, sosial, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan diadakannya reses ini, diharapkan apa yang menjadi keinginan warga bisa terrealisasi dan diperjuangkan oleh 9 anggota DPR di Lampung Tengah dari Dapil 4 di tingkat kabupaten. Antusias warga masyarakat yang hadir dalam reses tersebut dibuktikan dengan adanya berbagi usulan yang disampaikan warga melalui aparatur kampung, mulai dari kepala kampung, kadus, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025 ini diadakan oleh anggota DPR di Lampung Tengah dari Dapil 4 berlangsung di Balai Kampung Gedung Sari pada Jumat 28 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi puro. Yang saya hormati Bapak Camat Anak Ratu Aji, Pak Budi. Yang saya hormati Pak Rumah Kepala Kampung Sari, Pak Antoni. Yang saya hormati rekan-rekan saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, dan para kepala kampung sekecamatan Anak Ratu Aji yang berkesempatan hadir, serta yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan hadirin yang berbahagia. Pertama tentu saja saya mengajak Bapak Ibu mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan bisa hadir di Balai Kampung Gedung Sari ini dalam rangka tatap muka reses dari aspirasi masyarakat anggota DPRD Dapil 4.
Selanjutnya tak lupa dan selalu kita ucapkan selawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan, tentu saja saya mewakili teman-teman DPRD Dapil 4 khususnya mengucapkan terima kasih telah diterima dalam rangka reses ini, dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sudah terpilih pada pilkada pileg yang lalu. Mungkin ada yang sudah kenal maupun tidak kenal, tapi kami setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini, kami berjuang sesuai sumpah kami, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada lintas partai lagi, kami yang ada hadir di sini akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di depan. Oleh karena itu, ke depan harapan kami ya selain ada jadwal-jadwal yang formal, yang perlu diketahui jadwal formal untuk aspirasi atau usulan pembangunan ya yang formal kan melalui musren kampung, musren kecamatan dan seterusnya, dan juga melalui jalur reses aspirasi dari anggota DPRD. Itulah jalur formal untuk mengetahui permasalahan dan usulan di wilayah kecamatan atau di kampung yang ada di antara lagi. Dan juga perlu saya sampaikan juga, kalau di tingkat kabupaten tidak terrealisasi, maka kita akan memperjuangkan lagi melalui tingkat partai-partai atau aspirasi partai yang melalui dari provinsi DPR RI. Mungkin di Kecamatan Tanah ini sudah banyak juga ya Pak, melalui aspirasi provinsi dan DPR RI. Nah, itulah untuk mempercepat pembangunan di kecamatan ini, kita tidak menunggu. Kalau kita hanya menunggu ya hanya 2 tahap ini aja musrenbang dan aspirasi reses DPRD ini. Tapi untuk mempercepat ya kita harus kenal dengan partai-partai yang punya program membantu di bidangnya masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nanti pada saatnya tadi apa yang bisa disampaikan bapak-bapak ibu-ibu, walaupun ada permasalahan ataupun usulan, ya disinilah saatnya, karena hasil dari pertemuan ini akan secara tertulis akan kita sampaikan ke pemerintah daerah apa yang terkait. Jadi harapan saya betul-betul tadi yang lebar Pak Camat sudah mendahului. Ya itulah memang risiko jadi Pak Camat dulu. Saya hampir 5 tahun dulu, tapi di tempat tinggal. Ya Tuhan, kebetulan perkara ini saya sudah di Surabaya tahun 2005 kalau salah. Pak Camatnya pertama Pak Andar atau enggak? Nardi apa Pak Andar? Pak Nardi baru Pak Andar ya. Silakan. Ini saya kenalkan Pak Pur Heri Sumardianto, Komisi 4. Jadi kalau kita tidak aktif menjemput bantuan atau program, ya akan tertinggal. Itu pengalaman saya sebagai camat. Kalau kita kenal, apalagi tadi Pak Mantu sudah cerita banyak sekelilingnya, itulah saling berkoordinasi dengan pamong-pamong untuk kemajuan di Tanah ini. Pak Joko mana? Ya, saya belum. Ini tadi saya
juga belum sampaikan ya dari ini ya, fraksinya ya, lupa juga sih. Saya dari fraksi Gerindra, Pak Kureri dari fraksi PKB, Bu Limpi Rukia dari fraksi PKB, Pak Hadi dari fraksi PKS, Pak Hanafi dari fraksi PDIP, Bu Komang dari fraksi Golkar. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutannya, penyambutan kami, dan dalam acara nanti kita saling berdiskusi untuk kepentingan Kecamatan Anak Ratu Aji ini. Yakin saja kami yang berada di Dapil 4D Anggota DPRD akan menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk mewakili bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk memperjuangkan aspirasinya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu aspirasi masyarakat yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi Purwanto. Kepada Bapak Hadi Purwanto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini adalah hari Jumat, maka besok adalah hari Sabtu. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat dan juga bahagia selalu. Yang kami hormati Bapak Camat Anak Tuha, Bapak Anak Ratu Aji ya, maaf saya ulangi. Yang kami hormati Bapak Camat Anak Ratu Aji, Bapak Puji Suwarta. Yang saya hormati teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Kepala Kampung Sekecamatan Anak Ratu Aji beserta pamong bawahnya. Yang kami hormati Bapak Kadif Ramil Polsek yang mewakili. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda sekecamatan Anak Ratu Aji, dan juga kepada teman-teman sekalian di Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati. Khusus ada senior saya nih, Bapak Ibrahim, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019, yang saya hormati hadirin hadirat tamu undangan yang saya muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di acara reses di Balai Kampung Gedung Sari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, mengingat ini hari Jumat, tentu waktu agak terbatas dibandingkan dengan hari yang lain, karena tentu kita mungkin sini mayoritas Muslim yang kita akan mengadakan sholat Jumat. Mungkin nanti jam 12 atau kurang-kurang sedikit acara kita tutup. Jadi di sini saya akan memandu jaring aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, atau pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab hari ini kita jawab, atau ada aspirasi yang mungkin Bapak titipkan kepada kami bersembilan, tapi yang hadir 6 ya, jadi yang lain ada satu hal
jadi nggak bisa hadir, tentu itu nanti yang akan kita perjuangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini dalam memandu jaring aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, saya akan memberi kesempatan kepada pertama ketiga penanya masing-masing bisa bertanya 2 hal. Jadi nanti Bapak bisa bertanya ke kami atau menitipkan aspirasi kepada kami. Ini ke kampung ya. Ya. Oke, kita sepakati ya. Jadi ini anak Ratu Haji ada 6 kampung. Jadi masing-masing kampung kita berkesempatan 1 penanya, dan setiap 1 itu ada 2 pertanyaan. Nanti kalau 2 kali 6 udah 12 ya. Insya Allah dengan waktu yang tersisa bisa clear. Jadi monggo untuk pertama mungkin dari tuan rumah Gedung Sari, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Karsono, kebetulan kaum perencanaan di Kampung Gedung Sari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Usulan dari kami untuk yang pertama yaitu peningkatan kapasitas bendung irigasi, tetapi letaknya tidak di Kampung Gedung Sari ataupun di Anak Ratu Haji, melainkan di Kecamatan Selagalingga, tetapi pemanfaatnya itu kami. Itu mohon untuk ditingkatkan untuk kapasitasnya, karena kondisi saat ini walaupun musim hujan dan padi sudah mulai menunjukkan malainya, untuk saat ini kami dilakukan pergiliran untuk pengairan. Jadi mohon untuk diprioritaskan, Pak. Kemudian yang kedua, karena hanya dikasih waktu 2 pertanyaan, kami mohon ada peningkatan tunjangan untuk BPD atau BPK di kampung. Karena bagaimanapun kalau kabupaten, provinsi punya Bapak Dewan, kami yang di kampung itu juga punya Dewan, Pak, namanya BPK ataupun BPD. Itu selama ini beliau hanya mendapatkan tunjangan, tidak mendapatkan gaji. Nah, kalau bisa itu mohon Pak, itu dinaikkan tunjangannya ataupun ditambahin mendapatkan gaji. Selain itu, saya mohon kalau bisa ada ruang khusus komunikasi antara Bapak Dewan Kabupaten ke BPD yang ada di kampung, karena bagaimanapun BPD itu juga mewakili masyarakat di kampung. Itu saja Pak pertanyaan saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak kepada Bapak Dewan beserta Ibu yang hadir yang saya hormati, dan bapak-bapak dari kepolisian dari ABRI maupun Bapak Lurah sekecamatan Pati, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Intinya Pak, sebenarnya saya tidak akan mengusulkan, karena sudah berulang-ulang kami mengusulkan, karena saya melihat ada Pak Dur, Pak Haji, ada Pak Hanafi, ada Pak Elias, termasuk namanya Pak Kulis bisa dibuka. Itu tidak ada lain Pak, hanya jalan. Jadi Kabupaten Lampung Utara ini sudah jelas Pak. Izin nama Pak siapa ya? Nama Mario Karto, Karang Jawa. Tempatnya di Dusun 4 RT 2 Karang Jawa. Saya pagi ini bukan ini mengajar-ajarkan Pak, benar ini keresahan dari masyarakat, baik dari Sukajaya maupun dari Karang Jawa. Karena urat haji dari Lampung Utara ke Lampung Tengah menuju Anak Tua dan Susuban, Pak Liat nih, kalau Susuban ke sini Pak Liat sih.
Kalau dari anak Tuhan, ini Pak Mengapi dengan Pak Haji. Ini mohon Pak, karena Bapak sudah duduk di DPR, saya mohon dengan hormat, jalan itu jalan kita semua. Mungkin saya tidak bisa matur, namun keadaannya setiap hari pasir dari dunia itu bukan sedikit, bukan ratusan mobil. Itu arahnya ke Lampung Utara, jalan kami bukan rusak tapi udah jelek. Mohon umumnya di Kecamatan Anak Ratu Aji, khususnya Desa Karanjawa, dari Anak Turah atau dari Susugan yang menuju Kabupaten Lampung Utara itu sudah mulai bangunan Jokowi. Makanya dari kami itu paling sekitar 3 kilo. Kalau sudah di kami katanya Siroto. Jadi mohon itu pertama. Kedua, jembatan Wai Tegabung itu karena dulunya buatan swadaya murni. Sekarang untuk perawatan itu jangan mau saya usulkan itu Pak. Itu semoga perawatan itu mohonlah kiranya Bapak mumpung ada di atas menjadi wakil masyarakat serta Ibu, mohon itu untuk berkenang-kenangan nanti untuk riwayat masyarakat Kecamatan Anak Ratu. Itu saja, mungkin tidak panjang lebar, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan satu penanya dulu, nanti yang 3 berikutnya setelah dijawab ya. Nanti kelamaan takutnya lupa. Jadi satu kampung dulu lagi. 3 kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Jumino dari Kampung Sukajaya. Di sini saya bukan bertanya, tapi sedikit ada harapan supaya tadi sudah saya ceritakan dalam niat saya bahwa Kampung Sukajaya ini dari berkembang menuju maju menjadi kampung maju. Namun persyaratannya banyak sekali yang kurang, salah satunya di prasarana, yaitu tentang jalan untuk transportasi dan puskesmas. Bapak, saya, Ibu sekalian, jadi itu adalah salah satu keinginan dan mudah-mudahan nanti ada dorongan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Camat bahwa Kampung Sukajaya ini jalan itu dari jalan kabupaten itu separuh kampung. Namun berkat usaha beliau, insya Allah 5 tahun ke depan sudah tergantung. Selanjutnya Sukajaya, saya mewakili masyarakat Sukajaya mengingat harga singkong yang luar biasa, susahnya bukan harganya, susah dari potongan itu memang sangat membuat menderita bagi petani singkong. Namun di sini Kampung Sukajaya lewat UMKM, yaitu mengelola bahan singkong itu menjadi makanan. Itu salah satunya produk unggulan adalah ayek-ayek, ada opak, ada tiwul, ada klating. Di sana sudah berkembang, sudah berjalan. Silakan nanti kalau ini bisa untuk meyakinkan Bapak saya Ibu sekalian, agendakan nanti bisa saya tunjukkan. Namun di situ banyak kekurangan ini berkaitan dengan industri ya, tentunya. Yang jelas alat untuk membuat tepungnya itu dan itu ada beberapa kelompok, 2 kelompok, tapi lainnya sudah masyarakat sudah memproduksi hal tersebut. Nah, ini supaya jadi acuan nanti apa yang jadi keinginan saya selaku kepala keluarga Kampung Sukajaya itu bisa diarahkan supaya bahan singkong itu tidak lari ke pabrik semua. Namun di situ sudah berjalan, tinggal hanya untuk membesar. Kalau pemasarannya alhamdulillah sampai kurang-kurang. Artinya di situ memang punya potensi untuk maju. Namun kendalanya adalah peralatan. Yang peralatan itu nilainya tidak juga besar, tapi juga ya kecil. Kalau besar dalam arti, kecil dalam arti masyarakat itu
mau beli sendiri pabrik itu atau tempat olahan itu payah, namun kalau pemerintah yang membiayai insya Allah tidak terlalu besar. Saya rasa itu aja, karena mengingat ini hari Jumat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka kita bahwa kita perlu juga UMKM itu dibina. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanjil Jumino. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan dari 3 kampung itu sesuai dengan komisi yang hari ini saya duduki. Ini sudah saya kenalkan dulu. Saya Hadi Purwanto, sehari-hari di Komisi 1. Jabatan saya Sekretaris Komisi 1 di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Karsono tadi dari Kaur Gedung Sari ya, itu masalah tunjangan BPK atau BPD, insya Allah akan kami tidak lanjuti, karena besok Senin bertepatan kami juga mengundang dari Dinas PMK. Mungkin sekalian usulan Bapak nanti saya sampaikan, mungkin terkait dengan gaji atau insentif itu seperti apa gitu Pak ya. Jadi bertepatan besok Senin itu kami ada rapat, ada hearing dengan Dinas PMK. Yang selanjutnya untuk UMKM dari Pak Kanjil, itu kami di Komisi 1 Pak lagi mengajukan perda inisiatif tentang BUMDes. Jadi kemarin kami di Komisi 1 memanggil Alfamart, Indomart, itu kami mendorong gimana caranya hasil UMKM itu bisa diserap ke Alfamart dan Indomart. Jadi kami lagi merancang itu. Insya Allah Pak, nanti ke depannya untuk pemasarannya bisa lebih bagus. Ya. Masalahnya adalah alat Pak. Kalau pemasarannya kurang-kurang Pak. Oh, siap. Untuk alat nanti sebisa mungkin juga kami dorong gimana cara untuk perizinan dan sebagainya udah siap ya. Jadi artinya diibaratkan itu wadah, ketika emang ada kuburan dan udah ada wadahnya ya. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dari saya. Untuk yang bendungan tadi mungkin Pak Hanafi ya yang bisa menjawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Itu saya jawab yang masalah bendungan di web pembubuhan ya Pak. Bendungan di web pembubuhan itu memang ada pendangkalan. Kemarin udah dicek sama DPR RI, Ketut Selendra, beliau yang bagian masalah perairan. Mudah-mudahan tahun 2025 ini nanti akan diserok gitu Pak. Jadi bukan ada penambahan cuma pendangkalan, sudah disurvei kemarin. Kita berdoa semua supaya tahun 2025 ini bisa dilaksanakan. Itu ya Pak ya, yang perlu saya sampaikan cuma itu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mengingat waktu kurang 10 menit lagi jam 12, seperti saya sampaikan di awal, ini hari Jumat. Tentu kita sebagai umat muslim ada kewajiban untuk sholat Jumat. Dalam kami, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari awal hingga akhir dalam kami menyampaikan ada banyak kurang pas dengan harapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Mari kita saling berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang menjadi cita-cita terbaik kita untuk membangun Kecamatan Anak Ratu Haji khususnya umumnya Kabupaten Lampung Tengah bisa terlaksanakan. Allahumma amin.
Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.